Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Waalaikumsalam. Dr. Tati Hartati MPD, dan juga Bapak Taufikullah Dahlan SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah metodologi penelitian. Pada kali ini, kami dari kelompok 6, kelas 6C berkesempatan untuk menyampaikan materi terkait dengan instrumen penelitian dan teknik analis data. Sebelumnya, saya selaku moderator dan juga pemateri dari kelompok 6, izin memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 6. Yang pertama yaitu ada Syifa Dwina Rahma dengan NPM 2050608086. Yang kedua ada Lia Siti Soliha dengan NPM 2050606087. Yang ketiga ada Ami Oktima Suharyati dengan NPM 2050606096. Ada saya sendiri, Dara Sapitri Nur Hilman dengan NPM 2050606111, dan yang terakhir ada Prawita Rismatio Senaga dengan NPM 2050601118. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kepada pemateri pertama yang akan dipaparkan oleh Syifa Dwina Rahma. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait pengertian instrumen penelitian. Menurut Sugiono, tahun 2013 dalam Sukendra dan Atmaja 2020, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Sedangkan menurut Purwanto 2018, instrumen penelitian pada dasarnya alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Selanjutnya, ada fungsi instrumen penelitian. Ya, instrumen penelitian ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses penelitian, yaitu digunakan sebagai alat dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dengan adanya instrumen penelitian, maka akan mengetahui sumber daya data yang akan diteliti dan jenis datanya. Nah, teknik pengumpulan datanya, instrumen pengumpulan datanya, langkah penyusunan instrumen penelitian tersebut, serta mengetahui validitas dan reliabilitas tingkat kesukaran, daya pembeda, dan pengecoh atau distraktor suatu data dalam penelitian. Itu menurut Arifin tahun 2017 dalam Sukendra dan Atmaja 2020. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pemateri kedua yang akan dipaparkan oleh Lia Siti Soleha. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis instrumen penelitian. Pada umumnya, dalam penelitian kuantitatif, jenis-jenis instrumen penelitian ini terdiri dari tiga jenis. Yang pertama ada lembar observasi, yang kedua ada angket, dan yang ketiga ada tes hasil belajar. Lembar observasi merupakan pedoman yang berisi indikator-indikator yang digunakan untuk melakukan suatu pengamatan. Yang kedua itu ada angket. Angket ini merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berisi pertanyaan tertulis yang harus dijawab oleh para responden. Dan yang ketiga ada tes hasil belajar. Tes hasil belajar ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan dan mengetahui tingkat perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, Selanjutnya di sini ada pengertian analisis data. Pengertian analisis data ini merupakan upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Nah, di sini ada menurut Sugiono tahun 2010 halaman 92, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sejalan dengan menurut Leksi tahun 2003 halaman 103 yaitu menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urusan data, mengorganisasikan dan dalam suatu pola kategori satuan satuan uraian dasar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya yaitu pemateri ketiga yang akan dipaparkan oleh kami Oktima Suaryati. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan analisis data. Tujuan dari analisis data ialah untuk mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami, lalu untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapat dari sampel. Biasanya ini dibuat berdasarkan pendugaan dan pengujian hipotesis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pemateri keempat yang akan dipaparkan oleh Prawita Rismatio Sinaga. Padanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan tentang jenis-jenis analisis data. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang akan tampak manfaatnya terutama dalam pemecahan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Yang pertama yaitu data kualitatif, yang merupakan keberadaan data bermuatan kualitatif ini adalah catatan lapangan yang berupa catatan atau rekaman kata-kata, kalimat, atau paragraf yang diperoleh dari wawancara dengan menggunakan pertanyaan terbuka, observasi partisipatoris, atau pemaknaan penelitian terhadap dokumen atau peninggalan. Kemudian ada data kuantitatif, yaitu keberadaan data bermuatan kuantitatif ini merupakan angka-angka atau kuantitas, baik diperoleh dari jumlah suatu penggabungan atau pengukuran. Nah, oleh karena itu, contoh data seperti ini yaitu angka-angka hasil dari sensus, angka hasil tabulasi terhadap jawaban, terhadap angket atau wawancara terstruktur. Adapun data bermuatan kuantitatif ini hasil pengukuran yaitu skor-skor yang diperoleh melalui pengukuran seperti skor tes prestasi belajar, skor motivasi belajar, skor timbangan, dan semacamnya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat. Selanjutnya di sini saya sendiri yang akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu terkait dengan teknik analisis data. Yang pertama yaitu ada statistik deskriptif, di mana statistik deskriptif ini adalah suatu bidang statistik yang berhubungan dengan metode pengelompokan, peringkasan, dan penyajian data dalam cara yang lebih informatif. Nah, statistik deskriptif ini terbagi atas 3, yaitu distribusi frekuensi, distribusi persen, dan juga pengukuran terdensi sentral. Yang kedua yaitu ada statistik inferensial. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang berhubungan dengan analisis data untuk penarikan kesimpulan atas data penelitian. Boleh selanjutnya? Materi selanjutnya yaitu terkait dengan langkah-langkah pengelolaan analisis data. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pengolahan data, di mana pengolahan data ini, teknik pengolahan data ini penyuntingan atau editing, pengkodean atau coding, tabulasi atau tabulating. Yang kedua itu ada penganalisisan data atau teknik atau langkah kedua setelah data didapatkan. Yang terakhir, yang ketiga itu penafsiran dari analisis data, dari hasil analisis. Nah, mungkin cukup sekian materi
yang dipaparkan oleh kelompok 6. Kepada rekan-rekan semua yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya secara langsung di kolom komentar, dan nanti akan dijawab secara langsung juga oleh rekan-rekan dari kelompok 6. Mungkin cukup sekian pemaparan materinya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.